Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dan harus bersemangat. Anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ibu akan memilih topik tentang teks laporan percobaan. Namun sebelum ibu lanjutkan, ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan 2 buah buku. 1 kita gunakan untuk catatan materi, yang kedua untuk latihan dan tugas. Oke anak-anak ibu semuanya, pada materi teks laporan percobaan, ibu akan menjelaskan tentang pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Yang kedua, langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan. Istilah percobaan ya, atau eksperimen yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan atau membuktikan suatu teori. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan orang yang memberikan tugas kepada kita, dan teks adalah tulisan. Pasti ya kalau teks adalah tulisan. Jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik menguji atau membuktikan suatu teori. Paham kan? Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertamanya adalah fakta. Fakta, ya, ada fakta, ada opini. Masih ingat kalian pelajaran yang lalu, pelajaran kelas 8 dahulu? Ada fakta, ada kalimat opini. Kalau fakta, itu adalah suatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Jelas. Tetapi kalau opini itu pendapat. Yang ciri kedua adalah lengkap. Lengkap itu maksudnya teks itu disampaikan secara lengkap ya, supaya orang yang membaca itu akan lebih mengerti apa yang kita tulis. Dan yang ketiga, objektif. Objektif itu adalah suatu dengan keadaan yang sebenarnya, tidak bertele-tele. Apa yang kita buat praktikumnya, yang kita teliti, kita tulis dengan sebenarnya, itu namanya objektif. Berikutnya ya, fungsi teks laporan percobaan itu ada 5. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Maksudnya adalah kita akan mendapatkan informasi dari tulisan yang ditulis oleh seseorang atau kelompok yang meneliti dari laporan yang dibuatnya. Yang kedua, sebagai bukti bahwa mereka atau siapa saja telah melakukan percobaan atau penelitian. Yang ketiga, untuk dokumentasi. Maksudnya di sini kalau dokumentasi itu apabila kita memerlukan sesuatu yang akan kita jelaskan, kita bisa melihat dokumennya. Dan yang keempat, pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini maksudnya dalam tulisan itu tadi bisa kita memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh ya, kalian suka bakso kan? Ya, pernah kalian mendengar bakso pakai borak? Nah, ini tidak bisa kita memastikan sebelum itu masalah, tapi belum kita buktikan sebelum kita melihat apa masalahnya. Tapi setelah diteliti ternyata tidak ada, baru itu masalahnya selesai. Dan yang kelima adalah pertanggungjawaban. Anak-anak ibu semuanya, berikutnya bagaimana langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan. Ya. Yang pertama ya, strukturnya yang pertama tujuan. Tujuan itu maksudnya untuk apa praktikum dilakukan. Yang kedua, alat dan bahan. Alat apa yang kita gunakan, bahan apa yang kita pergunakan. Yang ketiga, langkah dari awal sampai akhir. Maksudnya dalam menulis itu, langkah kita apa? Mulai dari pendahuluan sampai pada penutup. Dan yang keempat, hasil percobaan. Hasil percobaan itu bagaimana? Setelah meneliti, setelah kita ketahui, nah ini biasanya banyak kita gunakan dalam pelajaran IPA ya. Kalian sering meneliti.
yakin ibu tuh. Nah, setelah ada hasil percobaan lalu baru ditarik sebuah kesimpulan. Jadi ada itu langkah-langkah dalam pembuatan teks laporan percobaan. Ya, dan yang kelima adalah kesimpulan. Anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan kalian mengerti dari awal yang aku sampaikan dari awal sampai akhir tadi ya. Dan untuk selanjutnya silakan buka buku paket bahasa Indonesia halaman 17 sampai dengan 20 ya, ibu ulang, halaman 17 sampai 20. Silakan baca dan pahami. Itu adalah satu contoh dalam penulisan teks laporan percobaan. Kemudian untuk tugas, silakan catat materi yang telah disampaikan ke buku catatan kalian masing-masing. Ingat ya, buku catatan akan ibu kumpulkan setelah kita 3 kali pertemuan. Dan buku itu kan kalian antar langsung ke rumah ibu, karena ibu memberi penilaian secara manual ya. Demikian saja pertemuan pada pagi ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.